Pemilihan kepala daerah adalah kesempatan untuk memilih pemimpin yang tepat. Namun, kadang-kadang politik uang masuk ke dalam permainan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Kita harus memastikan kemenangan. Bagaimana rencana kita? Tenang Pak, kita sudah siapkan alat bukti untuk diperintahkan Pak. Dengan ini kita bisa menjaga suara mereka. Semoga tidak diketahui oleh Panwas. Izin keluar sambil membagikan. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame nih. Lagi pada ngumpul nih ya. Iya Pak, kesini Pak. Iya sering ngopi. Ngopi dulu Pak, ngopi. Dari mana Pak? Mau kemana nih? Enggak, saya sengaja datang sini Itu motor karena ini sekarang kan lagi pilkada nih. Ini saya mau bagi ini nih, ada bantuan sedikit dari Pak Budi. Ini buat kalian semua. Nih, satu, kasihin kok. Pak Budi. Jadi jangan lupa pas pencoblosan ntar pada pilih Pak Budi ya. Iya. Tahu kan Pak Budi kan? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kami pasti dukung Pak Budi. Itu aja ya dari saya ya. Terima kasih sebelumnya ya. Pamit ya Pak. Iya. Siapa desa? Nah, ada dua. Iya, dua. Juga ada tiga. Sanggup sih. Lebih. Dan salah, gimana kalau kita ketahuan? Coba apa yang terjadi? Nah, udah malam juga, mending kita pulang ke rumah masing-masing dulu aja. Ayo, Wah, udah dapat ada. Udah pulang. Baca burung. Assalamualaikum Bang Su. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dik, ada yang mau diobrolin nih? Ya, kenapa sih? Kemarin kan kita dikasih uang. Saya dari kemarin pusing dan masih tidak tenang. Juga ya. Saya juga merasakan hal yang sama. Mestinya kita harus segera menghentikan praktik yang salah ini. Rudi, kirain saya saja yang masih tidak tenang. Apa kita melaporkan saja? Tunggu akan dijawab. Action. Nah, bagaimana kalau kita laporkan saja ke Panwas Campacet? Kan Panwas Campacet kemarin melakukan launching pojok pengawasan. Di sana juga kan ada yang namanya hak aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Oke, ya udah ayo. Berangkat.
Silakan duduk. Bapak, di sini ada yang bisa saya bantu? Ya. Ya, jadi gini Pak, pas waktu kita ngumpul malam-malam itu ada orang yang datang ke kita. Ya, nah, mereka teh ngasih amplop, katanya teh kita buat dukung siapa? Pak. Ya. Jadi semenjak terima amplop itu juga kita merasa nggak tenang karena katanya kalau nerima amplop itu kita juga bakal dipidana. Oh iya, itu masuknya ke dalam kejahatan pidana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa di pasal 73 ayat 1 bahwa kampanye itu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih untuk memilih suatu calon. Itu emang termasuk ke dalam pidana itu. Jadi kita bakal dipenjara, Pak? Iya. Oke. Tapi tenang saja, Pak. Ini baru dugaan saja. Terima kasih atas laporannya. Mungkin kami beserta anggota Panwascam Kecamatan Pacet akan menelusurinya lebih lanjut. Alhamdulillah deh kalau gitu saya jadi merasa tenang. Ya sudah Pak, terima kasih juga atas penjelasannya. Mungkin kami berdua izin pamit dulu. Ya. Nah, ya sudah kita pulang dulu saja. Salaman pamit. Ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi gini Pak Cep, tadi itu saya kedatangan 2 orang yang melaporkan bahwa ada terjadinya dugaan money politik di daerah sekitaran sini. Gimana nih tanggapan Bapak? Oh begitu ya Pak? Iya Pak. Kalau menurut saya sih Pak, lebih baik dipanggil orang yang bersangkutan untuk menghadap ke sini. Nanti saya akan menggali informasi lebih lanjut. Oh gitu ya Pak. Nanti saya telepon dulu ya. Saya kira ada ini nomornya. Baik. Halo Pak, iya. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Iya. Ini Pak, saya dapat laporan. Tadi ada yang melapor 2 orang ke sini bahwa tim sukses dari Bapak itu bagi-bagi uang Pak. Mohon untuk kesediaannya mengklarifikasi hal itu di kantor Panwas Pak. Kalau bisa sekarang Pak kesininya Pak. Oh iya Pak, bisa ya Pak. Ditunggu ya Pak hari ini Pak. Ya yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan duduk Pak. Baik, apakah benar ini dengan Bapak Budi? Baik Pak, dengan adanya laporan dugaan pelanggaran dari warga, kami Panwaslu Kecamatan Pacet mengundang Bapak sebagai terlapor. Apakah Bapak menyadari bahwa memberikan uang kepada pemilih adalah tindakan yang ilegal? Saya tidak punya pilihan lain. Ini sudah menjadi kebiasaan Pak. Pak, undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa penerima dan pemberi itu dapat dikenakan hukuman Pak. Gimana ini Pak? Gimana saya nggak jadi pencalonannya? Ya mau gimana lagi? Aduh. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pasal 73, calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan pemilih. Nomor 3, tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73 Nomor
nomor 1, calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Pasal 73 nomor 1, calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan pemilih. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18(7)(a). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. 2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bersama rakyat awasi pemilu bersama.